Aduh, ngomongin ayah hadir tapi ayah saya sudah tidak hadir. Sama aja juga nggak ada. Biar aja bapak kita nonton di surga. Menurutku pada akhirnya semua orang akan fatherless karena akan ditinggalkan gitu. Makanya aku penasaran dengan krisis apa yang paling berat yang kamu alami ketika papa udah nggak ada. Kembali lagi bersama Ayah Hadir, saya Yeri Pati Nasrani di Daniel Mananta Network. Berharap bisa kembali memberikan edukasi, semangat buat siapapun yang menyaksikan. Dan tentu hari ini juga kita kedatangan seorang sahabat saya, seorang komedian dan pemerhati toleransi. Priska, thank you Pris sudah datang. Sama-sama, terima kasih Bagaimana juga kabarnya? Kakak. Baik, puji Tuhan. Baik ya. Sudah lama kita tidak ketemu. Sudah lama nggak ketemu ya. Biasa kita tuh ketemu di event-event toleransi ya. Benar. Ya, karena Priska banyak menyampaikan pandangan-pandangan dari sisi Katolik ya sehingga bagaimana menciptakan kerukunan ini begitu ya. Tapi tetap komedi karena tetap komedi ya, tetap komedian kalau ya. serius banget nanti orang sangat berharap ke saya. Saya tidak bisa seserius itu. Tetap komedi ya. Pris, apa yang membuat tertarik dengan mengambil tanggung jawab dalam problematika toleransi di tanah air ini, Pris? Oke, mulai dari itu deh. Sebenarnya saya tidak seberencana itu untuk hal itu sebenarnya. Ya, jadi kalau bisa dibilang tuh kayak kecemplung. Tapi pas dijalani saya kadang-kadang berusaha untuk keluar dari situ. Saya rasa kayaknya bukan ranah saya, ini terlalu serius deh untuk saya gitu. Tunggu dulu, berarti masih ada perasaan kayak ini kayak bukan di sini nih. Iya, berencana untuk keluar dari tapi kolam itu ya. Apapun usaha saya untuk keluar dari situ tetap akan balik ke situ-situ lagi. Jadi sampai akhirnya dari kemarin tuh saya mikir kayak, aduh ini hidup nih benar-benar tidak ada rencananya ya saya nih ya, kayak semua yang saya rencanakan kok tidak pernah terjadi, tapi yang terjadi ini apanya, rencana siapa gitu kan. Selalu saya menolak kayak bukan deh, stand up juga mana ada saya cita-cita jadi stand up komedian. Kayak gitu, kayak semua yang terjadi dalam hidup saya itu tanpa rencana saya pikir gitu. Kayak semuanya kecemplung dan harus bisa. Sampai akhirnya menarik banget. Kemarin tuh saya sempat satu acara sama Miss Mary Riana. Nah, sama hal ini ditanyakan dan saya jawabnya selalu seperti itu karena memang saya merasa saya tidak pernah merencanakan apapun gitu kan. Sampai terjun ke ini serius banget tentang toleransi lah siapa itu saya. Itu sangat serius sih. Iya, makanya saya pikir kok bisa jadi di sini ya saya sekarang. Akhirnya kata Miss Mary, dia bilang gini, kayaknya mulai saat ini kamu pulang dan kamu jangan ngerasa kalau kamu itu tidak berencana, semuanya kecemplung, semuanya kebetulan atau apa, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan rencana Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Jadi kamu tuh dipakai gini-gini segala macam. Saya kayak, iya juga ya, pantas saya berusaha keluar dari sini kok nggak keluar gitu kan. Ternyata oh ya udah, bukan rencana saya tapi rencana Tuhan mungkin. Dan saya harus menjalani. Jadi sekarang saya berusaha untuk menerima, ya udah. Apapun itu yang datang ke saya, kesempatannya untuk bersuara atau apapun saya lakukan gitu. Ya memang mungkin sedikit ya berencana ya. Sedikit. Yang mau ke arah sana ngapain juga gitu ya. Enggak sama sekali. Saya tuh kan dikenalnya kayak Priska bahasnya toleransi gitu. Itu kan di stand up. Stand up sendiri saya baru ketemu di 2017. Materinya. Belajar stand up-nya. Belajar stand up-nya. Belajar stand up tuh mulai dari 2017. Kebetulan saat itu saya kerja di toko hijab. Jadi pas banget kerja di toko hijab, pas banget lagi belajar stand up. Stand up itu adalah biasanya anak-anak baru gitu-gitu kan sangat template gitu. Stand up adalah keresahan lu yang harus lu bahas gitu. Waktu itu dengan segala kayak, saya ini Katolik, saya pakai kalung salib, saya kerja di toko hijab. Ada lah keresahan-keresahan yang kayak, aduh orang-orang kalau datang nanya mulu lagi kenapa saya kerja di sini, kenapa pakai kalung gitu. Itu mulai timbul keresahan. Itu yang saya bahas. Ditangkap sama orang, itu adalah stand up toleransi. Wah, sejauh itu ternyata saya tidak berencana itu menjadi toleransi. Orang harus menemukan genre dalam materi stand up ya. Jadi orang menyimpulkan kesimpulan dari materi itu. Personanya dibuatin sama orang gitu, kayak Priska cewek timur Katolik yang suka bahas toleransi gitu-gitu. Nah, dan mungkin karena dari awal saya terjun ke dunia stand up dan pembahasannya adalah itu, jadi memang benar tidak bisa keluar. Saya mencoba untuk membahas materi lain, tetap punchline-nya ke arah sana. Ke arah sana, premisnya apapun dikasih, pembahasan saya itu ke arah sana tetap ke bawahnya. Jadi ya udah.
Jadilah saya Priska yang seperti ini. Iya. Karena tuh lumayan berat ya, maksudnya Ya, berargumen, beropini, dan banyak sekali rambu-rambu yang kalau dilanggar ya, selesai udah. ya, Iya kan, ada ranah penistaan agama dan iya. sebagainya. Lalu Priska lihat sendiri sejauh ini, katakanlah sudah nyemplung berenang, mencoba terus arus bawa lagi. Iya. Nah kira-kira Priska melihat kondisi toleransi di negeri kita tercinta ini seperti apa? Seorang Priska melihat toleransi di bangsa kita, Pris. Mantap. Mantap. Mantap tuh artinya A, B, A plus, B, B. Dari dulu kayaknya kalau ngomongin itu pasti ada turun naiknya ya. Mungkin di daerah tertentu toleransi itu sangat mudah dilakukan, di daerah lain ternyata tidak. Di negeri yang sebesar ini kita kan kayak kalau saya sendiri, saya kebetulan lahir dan besar di tempat yang memang toleransi itu mudah banget. Oke. Ya, Dimana, Pris? saya lahir dan besar itu di Kalimantan. Oh iya. Di tempat transmigran di mana semua suku, agama ada semua di situ. Jadi kumpul dari saya bayi itu teman saya udah yang ada dari Manado, dari Toraja dengan agama kepercayaannya masing-masing, kebiasaan tradisi sukunya masing-masing nyampur dan fine gitu. Kayak kita di sana kayak wah slow sekali gitu. Teman-teman bisa pakai bahasa Bugis, bahasa Jawa, itu tuh kayak udah biasa aja di sekolah gitu. Nah terus sampai SMP saya hidup di lingkungan yang kayak gitu, yang toleransi gampang banget gitu kan. Pindah ke Flores. Wah ternyata di sana lebih lagi toleransinya. Orang-orang, saya berkali-kali ngomong, orang-orang di Flores itu banyak, di tempat saya kemarin itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mereka SD saja nggak tamat gitu loh. Jadi secara pendidikan itu kurang, tapi mereka melakukan toleransi, nggak perlu dididik. Jadi tidak perlu ada yang datang edukasi toleransi itu gini-gini, tidak. Mereka sudah melakukan itu dari dulu gitu tanpa diajari. Sudah menjadi budaya, bisa. Budaya. Saya tuh Ende kan. Ende itu tuh kita dua suku besar, itu satunya di bagian pantai itu mereka Muslim, kalau kita bagian gunung itu Katolik semua. Dalam satu wilayah itu. Dalam satu wilayah. Jadi dari nenek moyang kita tuh sudah begitu, tapi tidak ada tuh yang kayak saya risih dengan ini, saya tidak ada. Semuanya berjalan lancar. Kita kalau lagi Natalan yang bikin pohon Natal di kota-kota Ende yang besar-besar itu teman-teman Muslim juga turun. Mereka Lebaran kita turun takbiran, yang penting bisa Allahu Akbar, teriak-teriak malam-malam bisa semua. Jadi kayak saya hidup di berapa tahun dengan kondisi seperti itu, kemudian saya merantau dan baru menemukan oh ada ya tempat yang ternyata toleransi itu sulit gitu. Nah itu juga salah satu yang bikin saya tuh akhirnya bisa di stand up pas terjun pembahasannya tentang itu, karena resah kan. Hidup sudah belasan tahun nih saya dengan keadaan yang baik-baik aja, terus tiba-tiba ketemu lingkungan, oh ini susah ya kayak gini. Resah, jadilah timbullah materi-materi. Kalau stand up, Pris, bisa sukanya gimana, Pris? Saya tuh suka nonton dari dulu kakak. Jadi saya tuh penonton stand up sekali. Zaman tahun berapa ya? 2000 saya merantau pertama tuh lulus SMA 2014 gitu-gitu tuh saya sering nonton di YouTube gitu-gitu. Terus dulu ada seriesnya Bang Radit Malam Minggu Miko. Nah saya suka tuh, memang saya suka hal-hal yang lucu-lucu lah, konten-konten itu saya suka. Terus ya tidak tahu ya, pas saya lihat tuh kayak saya pikir kayak stand up melucu depan orang kayak sih bisa deh gitu. Ada keyakinan seperti itu yang saya tidak tahu. Ternyata pas saya terjun, ternyata susah ya. Saya pikir segampang itu. Saya dulu kayak penikmat, awalnya dari penikmat. Susah ternyata. Nah terus ya udah tiba-tiba tahun 2017, 2016 akhir itu saya kabur dari rumah. Ya saya kabur, pas proses kaburnya saya naik kapal, turun di Surabaya, ini kayak FTV ya ceritanya. Jadi saya di Surabaya, terus saya lihat ada poster besar sekali audisi Suci 7 yang di Kompas itu. Di situ saya kayak, ini nih, oh ada audisinya nih yang bisa bikin orang ketawa-ketawa. Saya dengan segala kapal, ada poster besar sekali. Waktu itu kan audisi cuma di 2 kota, cuma di Surabaya dan Jakarta, dan saya rasa kayak, wah ini nih waktunya nih saya bisa nih audisi nih kayak gitu-gitu, kayak bikin orang ketawa nih bisa. Saya nggak ngerti teknik, nggak ngerti kalau semuanya komedi itu ada penulisan dan lain-lain, saya nggak ngerti. Saya pikir saya pede aja kalau di kelas dulu saya sempat jadi badut kayak ngelucu-lucu di depan kelas ya kan, sama teman-teman timur lainnya kita biasa kayak gitu kan kalau ngumpul-ngumpul kayak ketawa-ketawa gitu. Saya pikir bisa nih saya salurkan di situ. Audisi lah saya.
Audisi. Tentu tidak lolos dong. Nah, tapi dari audisi itu saya jadi banyak belajar karena di situ Bang Panji bilang saya butuh peluru, saya harus belajar di namanya komunitas gitu-gitu dijelasin. Saya kayak, oh ternyata ini ada komunitasnya. Oh ini serius ya gitu-gitu. Ternyata sebuah profesi serius ya. Iya, di situ baru saya kayak terjun belajar ke komunitas mulai dari 2017. Baru benar-benar saya belajar stand up dari situ. Dari awalnya ya penikmat YouTube aja. YouTube bahkan saya tidak pernah nonton off air, bahkan saya tidak tahu ada stand up off air gitu-gitu, saya tidak tahu. Saya nonton yang di TV dan YouTube saja. Iya. Menarik. Ya nggak bisa dipungkiri perjalanan Priska tuh semua part tuh jadi ya menarik. Ada banyak hal yang bisa dipelajari. Nah ini kan kita bersama Daniel Mananta, Pris, kita kolaborasi tentang edukasi ayah ini, family, ya which is Indonesia sedang menempati angka ketiga fatherless country di dunia. Artinya secara akumulasi statistik hampir banyak orang ya punya bapak sih, cuma tidak berfungsi. Lalu apalagi budaya Indonesia Timur ya kan, kalau aku kan Ambon Manado gitu, kita punya cara didik tuh kan sangat Belanda terakhir gitu ya. VOC ya. VOC ya. Jadi mensakralkan namanya angkat alis. Itu udah artinya 1 sampai 6. Ahem, batuk itu 1 sampai 6. Sebut nama lengkap. itu udah fatal itu. Itu udah fatal tuh. Arti udah pasang kuda-kuda biasanya. Sampai nama baptis disebut itu sudah bahaya. Itu udah fatal. Itu biasanya dapat pukul dulu baru nanya gitu kan, padahal dari belakang gitu, kamu dari mana, tapi udah masuk tuh semua, dan semua serba-serbinya sehingga menyebabkan bahwa nggak bisa dipungkiri siapapun yang lahir di bukan cuma di Indonesia Timur aja, tapi kebanyakan Indonesia Timur memang punya warna tersendiri di dalam pandangannya tentang keluarga. Tentang kesendirian, tentang apa gitu. Nah, kalau mungkin Priska bisa cerita bagaimana hubungan Priska dengan Papa. Karena ini kan menurutku, kalau aku punya prinsip nih, masa depan itu di tangan seorang ayah. Gitu. Bukan cuma di tangan seorang anak. Anak muda ya tua-tua aja. Mau dia jadi apa ya tergantung bapaknya gitu. Nah, nanti intervensi tergantung bapaknya. Iya. Jadi nasib anak tergantung bapak. Nggak apa-apa. Saya pikir lagi bahas isu yang lagi. Bukan. Jadi maksudnya dia akan jadi brengsek apa enggak? Ada kontribusi dari bapaknya. Terlepas nanti udah gede ada intervensi ABCD gitu. Jadi kalau yang Priska alami sendiri dengan sosok ayah tuh seperti apa sih, Pris? Tadi menarik, saya baru tahu kalau kita urutan ketiga ya. Iya. Waktu itu parah banget ya. Lumayan. Ketiga tertinggi kan? Iya. Kaget ya saya. Sebagai orang Indonesia saya cukup kaget. Nah, saya tuh tidak tahu kalau saya dengan Bapak itu mungkin karena saya lahirnya tidak di Flores kali ya. Iya. Bapak juga mungkin tidak terlalu membawa pendidikan yang seperti orang tuanya turunkan ke dia atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi puji Tuhannya saya sama Bapak tuh dekat banget. Oh iya? Iya. Berapa saudara, Pris? 7. Iya. Dan saya bisa bilang di antara kami bertujuh saya yang paling dekat sama Bapak. Oh, oke. Sedekat itu kayak saya kalau ngomong Bapak aduh, ngomongin ayah hadir tapi ayah saya sudah tidak hadir nih. Sama aja juga nggak ada. Biar aja Bapak kita nonton di surga. Jadi kacau lah. Udah 10 tahun udah kayak deket banget Kak. Saya bisa bilang dia tuh sahabat saya. Sahabat pertama saya dalam hidup. Saya tidak punya sekat apapun. Saya bebas ngobrolin apapun. Oh ya? Bahkan kalau ada cowok yang suka saya, orang pertama yang saya tanyain itu diterima atau enggak tuh dia. Serius? Dari cowok yang PDKT pertama? Iya, semuanya. Gitu. Terus dia juga dengan yang kayak kadang-kadang kayak mungkin dia nggak setuju kali gitu-gitu, terus dia kayak yang aduh jangan itu kayak digigit penyengat dia gendut gitu-gitu kayak gitu-gitu kayak ya obrolan kita tuh kayak sama teman saya sama bapak saya gitu. Oh ya? Kita ngobrolin apa aja gitu-gitu. Nah saya nggak tahu itu karena sorry itu saya kalau bahas bapaknya memang agak gitu. Saya sudah tebak nih. Aduh, judulnya saja ayah hadir nih, gimana nih saya.
Tapi emang karena sedekat itu, jadi pas kehilangan dia juga saya seterpukul itu gitu. Kalau aku Pris, hari ini nih, tanggal ini nih, ini tepat 15 tahun papaku juga pergi. Oh. Gitu. Jadi memang menurutku pada akhirnya semua orang akan fatherless. Iya. Karena akan ditinggalkan gitu. Makanya aku penasaran dengan, menurutku banyak hal yang menarik yang terlihat jelas dalam perjalanan hidup. Aku rasa meskipun masih nebak-nebak, ada kontribusi papamu di dalam tumbuh kembangmu dulu gitu. Makanya aku penasaran sedekat apa gitu yang si papa membangun sama hidupmu gitu. Pengalaman yang paling berkesan, Pris. Aduh, semuanya berkesan. Iya. Jadi ini agak negatif mungkin tapi berkesan. Aku tuh sering minum bareng bapak. Jadi dia orang pertama yang ngajarin juga kayak alkohol bahkan gitu-gitu. Tapi bukan untuk mabuk ya. Karena mungkin bapak memang orang kita sana kan pasti ada lah minum-minum gitu. Bapak bukan pemabuk, bukan apa. Tapi kayak kita ngobrol berdua, selalu ngobrol, terus dia punya minumannya, terus dia udah kalau mau cepat itu ke SMP, terus tidak apa-apa, yang penting jangan minum di luar, gitu. Jadi ada hal-hal yang saya pikir itu dulu tuh dia ngobrol aja tapi jadi nasihat kesininya saya pikir, jadi kayak minum nggak apa-apa di rumah tapi nggak boleh di luar. Iya, itu saya lakuin sampai sekarang. Kayak hal-hal yang mungkin negatif di mata orang, menurut dia kalau kamu lakuin itu di rumah itu nggak negatif, asal ada takarannya, nggak boleh mabuk gitu. Saya jadi terbuka, tidak takut. Kayak teman-teman saya banyak yang backstreet, saya enggak. Setiap kali punya pacar, saya selalu akhirnya setelah bapak nggak ada pun, saya kenalin ke keluarga, ke mama, ke yang lain, keluarga besar tahu. Oh, Priska sekarang cowoknya yang ini gitu. Sejauh mana mereka punya hubungan gitu-gitu, keluarga jadi tahu. Jadi saya lebih gampang terbuka aja, gitu. Nah, kalau inian bapak tuh, karena dia pergi juga cepat banget ya. Dia tuh umurnya menurut saya tuh, kalau untuk orang Indonesia mungkin terlalu cepat sih. Karena anaknya 7, dia umur 50 dia sudah meninggal. Nah pas dia meninggal, saya ini kan anak kedua. Saya dengan adik-adik saya tuh jaraknya jauh-jauh. Jadi adik saya yang paling dekat saya aja, anak ketiga itu beda 6 tahun. Jadi pas dia meninggal, posisi yang sudah dewasa itu cuma saya sama kakak saya. Adik saya yang paling gede aja itu SMP. Jadi apa ya? Tugas bapak tuh pindah ke saya. Otomatis pindah ke Iya. sana. Tapi itu berat memang. Tapi kalau mungkin dulu saya tidak dekat sama bapak, saya sudah nyerah dari lama. Kesini-sini baru saya sadar, oh iya ya ini tuh berguna ya ternyata. Kamu ngerasa gak sih papa tuh mempersiapkan kamu untuk fase yang sekarang udah... akhirnya saya ngerti. Sekarang saya ngerti. Dulu tuh makanya saya tidak, masa pikir itu cuma kedekatan saya sama bapak aja gini-gini. Tapi menurut saya, kalau dulu saya tidak sedekat itu sama bapak, saya tidak apa-apa, saya tidak obrolin, tidak apa gitu. Kayaknya saya tidak akan sanggup deh. Hidup adik saya 5, cowok semua, masih kecil-kecil. Bapak tinggalin gitu sampai sekarang kayak ya udah hidup kita malah makin tahun makin baik, puji Tuhan gitu. Kalau dulu saya nggak ada sosok bapak, dia jarang ngobrol atau apa, saya pasti nyari-nyari dong. Sekarang kayak apapun masalahnya saya bisa gitu. Jatuh nangis tapi kayak saya bangkit lagi. Karena kan aku kan bapak juga nih. Iya. Jadi salah satu hal yang paling tidak mudah buat seorang bapak, terutama ya sama anak perempuan nih adalah mempersiapkan dia ketika kita sudah nggak ada. Itu ada satu insting, ada satu feeling yang makanya lu saya ngerti kenapa papa saya tuh sering ngerokok di depan diri muter tuh gimana. Ada hal-hal yang dia nggak bisa utarakan dan mungkin kebanyakan meskipun nggak anak perempuan tuh, adikku perempuan juga gitu soalnya, ketibanan beban emosional, beban tanggung jawab. Karena dulu kalau aku tuh 3 bersaudara, 2 kakak nih bajingan gitu. Temennya si papa anak ceweknya, teman curhat dan termasuk yang dapat beban itu. Nah, gimana Pris handle-nya? Itu kan kalau adikku perempuan nih, kalau mungkin dia nonton atau di sini, itu setengah mati. Beban yang
kita kan nggak akan pernah siap sebenarnya dengan beban itu, tanggung jawab bapak ke family gitu. Iya. Nah, bagaimana kamu menghandle itu awal-awal ketika oke, papa nggak ada, ya biasalah template ya. Lama-lama yang perhatian udah nggak ada, yang ngasih bantuan, bawa makanan, ngasih uang udah nggak ada. Jreng, kamu hadapi sendiri. Gimana handle awal-awal masa itu, Pris? Berat banget. Satu ya pasti berat banget. Terus saya baru sadar sekarang kalau ternyata pas bapak saya meninggal saya semarah itu sama bapak. Pada fase itu? Iya, saya baru berusaha untuk memahami semuanya, memaklumi, menerima. Kayaknya baru sekarang. Oh ya? Iya, 10 tahun. Saya sampai kemarin, saya tuh salah satu inian saya ke diri saya sendiri, target saya, kalau ngomongin bapak udah gak boleh nangis. Saya pikir itu titik saya sudah ikhlas. Ya hari ini masih, saya kayak aduh. Yeah. Ya kemarin saya habis bikin show namanya Imajinasi. Itu show isinya tentang keresahan saya, kemarahan saya, kekhawatiran saya setelah bapak nggak ada. Itu saya baru buka 10 tahun saya baru bisa. Saya kadang-kadang iri sama teman-teman yang kayak, ih bapaknya baru meninggal, orang tuanya baru meninggal, mereka sudah ketemu keresahannya apa, udah jadi komedi gitu. Ya kalau bahasa komedi, kedukaan paling apapun di teman-teman komedi. saya kayak aduh kok mereka bisa ya, kok saya enggak ya. Saya coba di panggung saya nangis, saya coba beberapa kali. Akhirnya kemarin saya coba untuk kayak udah bikin show sejam lebih, itu semua saya bahas tentang benar-benar yang saya marah banget ke bapak bahkan ke Tuhan gitu kayak. Ya, aku coba kasih point of view ya. Sampai kapanpun menurut aku mungkin akan ada momen di mana air matamu akan keluar. Why? Karena memang papamu beda aja dengan banyakan orang. Itu aja, dan itu satu realita yang nggak bisa dirubah gitu. Kalau aku nih jadi bapak nih, nanti satu saat di batu nisan ukirannya, ukiran terbesarnya harus ada di hati anak-anakku. Jadi bapak tuh mengukir banyak hal di dalam hatimu. Makanya ketika itu terekspos, maka akan tercampur tuh antara kehilangan, bersyukur, belajar dan semuanya, dan kekuatan emosi kayaknya nggak akan mampu kita dalam sebuah perform yang oke gitu loh. Termasuk itu dalam komedi gitu. Jadi Maaf banget nih kakak saya jadi. bener. Berapa menit nih saya coba ya. Kita ingat yang lucu-lucu dulu. Enggak, karena gini. Kalau aku nih laki-laki kan, ini kan posisi beda kita ya. Aku laki-laki dan aku ayah. Dan kamu tahu aku punya anak perempuan. Aku akan berjuang supaya one day ketika aku udah nggak ada, mungkin anak perempuanku akan merasakan seperti yang kamu rasakan. Itu kayak jutaan memori seketika muncul. Itu kesuksesan dia, Bris. Itu pencapaian dia. Untuk kegagalan saya sebagai laki-laki apa? Kalau saya punya anak benci sama saya. Gitu. Karena ini darah daging nih. Kalau istri kan ketemu gede. Makanya tentu dia akan mencari dan marah kalau saya nggak ada. Seperti yang kamu rasa. Tentu. Tapi bukan berarti itu nggak ada alasan. Itu adalah alasan karena yang dari pikiran merubah pikiran, dari hati merubah hati. Ini dari hidup yang dikontribusikan. Jujur nih please, saya ngobrol dengan banyak orang. Hampir sedikit yang berbicara tentang aku sedekat itu loh dengan papaku. Bukan karena anaknya, karena bapaknya nggak mau lakukan hal-hal yang seperti papamu lakukan. Nah kalau di sini akhirnya saya ngerti dari mana asal kamu punya power, kamu punya daya tahan, kamu punya daya juang, gitu. Nah makanya ketika kamu menghandle ini kan, itu kan finance, adik-adik kan, menjadi sosok bapak yang melindungi tempat
Ya sekarang adik-adikmu melihat teman-temannya ada apa-apa lari ke bapaknya. Sekarang kamu mesti lihat depan matamu ada apa-apa larinya ke kamu gitu. Terlepas perform apa. Tapi makanya di sini menurutku ya akan buat dia tersenyum terus di atas ya karena sesuatu yang ada di dalam hatimu sekarang ini, Pris. Meskipun tuh enak gak enak lah, makanya udahlah jangan distandarin lah, nggak harus nggak harus nangis, nggak harus apa gitu karena gimana? Kayak sesuatu yang spesial kita coba kondisikan tidak terlalu spesial, nggak bisa, Pris. Gitu. Lalu itu udah 10 tahun. 10 tahun. Lalu gimana kamu bertahan sampai, kan itu awal tuh tadi. Gini, dalam 10 tahun, krisis apa yang paling berat yang kamu alami ketika papa udah gak ada? Di saat yang sama kamu punya pressure, tekanan, pergumulan, lalu struggle yang benar-benar kamu membutuhkan dia saat itu. Sehingga tuh menjadi titik yang berat banget dalam hidupmu. Ada gak? Ada, dan itu tuh tahun ini sebenarnya. Oh ya? Sepanjang tahun ini dari 2024? Iya, dari Januari itu hidup saya lagi berubah banget. Lagi berubah yang dimana saya kayak, ini kalau ada bapak kayak nggak kayak gini deh. Mulai muncul itu ya? Itu masalahnya justru sama keluarga-keluarga sendiri. Jadi kayak sama adik-adik yang sudah beranjak dewasa, yang mereka sudah punya pilihan hidup sendiri, cara berpikir sendiri yang saya juga tidak tahu mereka ambil dari mana gitu-gitu. Mungkin tidak ketemu sama saya gitu caranya. Udah, itu tahun ini tahun terberat sebenarnya buat saya. Jadi kalau saya semenjak bapak pergi itu saya merasa marah banget banget. Satu, karena vonis dokter tuh dia sakit karena rokok. Itu tuh yang bikin saya marah. Saya sampai sebenci itu sama rokok. Sebenci sekali. Saya sampai kalau ada cowok, semenjak bapak saya meninggal, ada cowok yang suka sama saya, kalau dia perokok dia nggak jadi cowok saya. Intinya itu. Cowok saya yang sekarang aja dia ninggalin rokok. Baru bisa pacaran sama saya kayak gitu. Saat itu saya pikir kayak, aduh bapak jahat banget ya. Kok dia ngerokok ya gitu. Udah tahu itu jelek gitu. Karena saya pikir orang lain itu bapaknya meninggal udah pada tua-tua gitu. Ini enggak, anaknya masih pada kecil-kecil, kok dia pergi gitu. Satu, saya menyalahkan dia karena dia tidak menjaga dirinya sendiri. Jadi marah lah apa segala macam. Dua, saya nggak tahu bapak saya itu sudah mempersiapkan saya atau enggak. Sekarang baru saya sadar, oh iya ya, dulu kalau nggak deket sama bapak kayak saya nggak sekuat ini gitu. Tapi secara finance dan lain-lain tidak ada persiapan kan. Betul. Bapak pergi tuh benar-benar kosong. Bahkan mama itu di titik yang kayak, udahlah Pris, nggak apa-apa, adik-adikmu nggak usah ada yang sekolah. Nanti maksudnya mereka tuh di kampung akan jadi kayak orang yang ya udah disuruh orang garap ladang, orangnya garap gitu-gitulah, kayak terima keadaan seperti itu. Nah saya tuh nggak mau, saya kayak enggak, minimal lulus SMA gitu. Jadi yang berjuang tanam kaki gitu buat adik-adik tanpa ada bekal apapun dari bapak, khususnya finance. Nah saya tidak tahu caranya mendidik, saya tidak tahu cara apa gitu. Jadi yang selama ini saya lakukan sebagai ganti bapak itu cuman nge-provide. Dan itu saya baru sadar sekarang setelah masalah banyak timbul. Saya cuman provide apapun yang mereka minta saya kasih. Karena saya merasa bersalah sebagai saudara yang kayaknya saya nih yang dapat kasih sayang bapak sampai saya dewasa. Adik-adik saya enggak. Saya merasa bersalah dengan takdir itu, kayak kok cuman saya ya mereka enggak. Jadi saya akan berkorban habis-habisan sampai mereka merasakan kasih sayang bapak yang seperti saya rasakan. Tapi jalan saya salah ternyata. Jadi saya baru sadar sekarang kayak saya cuman provide apa aja yang mereka minta saya kasih, saya berusaha, saya apa segala macam, saya berkorban banyak hal untuk mereka. Tapi saya sendiri nggak hadir. Mereka nggak kenal saya nggak kenal mereka. Dari mereka kecil beralih ke remaja, beralih ke dewasa, saya nggak ngeliatin step itu. Tiba-tiba mereka kita sama-sama dewasa terus kayak, oh ternyata berbeda ini ya kita ya, sejauh ini ya kita ya. Ternyata adik-adik saya nganggap saya gini ya, gitu. Ternyata mereka tidak menganggap saya sebagai pengganti bapak, gitu. Mereka cuman ya udah ini provider kita. Jadinya kayak gitu kesannya yang saya dapat gitu kan. Nah itu yang bikin saya akhirnya kecewa, sedih lagi gitu. Kayak saya rasa kayaknya kalau ada bapak nggak kayak gini deh, nggak mungkin kayak gini deh. Kayak dulu bapakku juga maksudnya nge-provide-nya juga nggak yang
nggak yang semuanya ada gitu-gitu, tapi kok aku bisa ya merasakan bapak tuh berjasa dalam hidupku, kok adik-adikku enggak ya, padahal aku udah nyediain apa aja buat mereka gitu-gitu. Ada hal yang kayak aku rasa ada celah-celah di hidup mereka yang mereka butuh aku isi, tapi ternyata aku enggak isi. Jadi tahun ini tahun terberat dimana aku baru tahu adikku si A begini, si B begini, dengan cara pandangnya kayak ternyata kesimpulannya adalah emang selama ini aku cuman provider gitu, penghasil aja uang gitu, udah materi, sisanya aku nggak boleh ikut campur gitu. Di saat aku pengen ngomong ini salah jalanmu, jangan kayak gini, malah aku yang digalakin, kayak aku nggak punya hak gitu. Di situ jadi kayak wah berat banget. Dan saat-saat kayak gini baru kayak kalau ada bapak saya nggak mungkin mereka berani giniin saya gitu-gitu. Ada kayak gitu. Titik terendahnya ya sekarang, karena kemarin-kemarin adik-adik masih pada kecil-kecil, semuanya masih nurut-nurut aja kayaknya, diarahin ke sana, mau ke sini, mau gitu. Sekarang udah dengan kehidupannya masing-masing, udah bisa nyari duit sendiri juga, jadi diserang balik gitu. Masa transisi setelah mereka semua pada mandiri, pada ini semua. Justru beratnya tuh sekarang. Iya. Di tahun ini. Mulai menganggap udah mulai bisa, udah mulai nggak terlalu membutuhkan. Ya Pris, ini kan nggak pernah ada namanya perjalanan pendek gitu kan. Iya. Dan semua understanding tuh biasanya pemahaman di belakang, air mata di depan, pemahaman di belakang gitu. Iya benar. Nah berarti kan itu kan kesempatan juga yang diatur lah, katakan sama, mungkin papa ngatur, Tuhan juga ngatur bahwa semua punya porsi masing-masing. Belum tentu adik-adikmu punya bau sekuat kamu gitu. Iya. Dan mungkin nanti nasihat-nasihat bijak yang kamu coba sampaikan ke adik-adikmu dipahami nanti mungkin 10-20 tahun lagi gini. Tapi yang buat aku penasaran adalah 10 tahun ya? Iya, 10 tahun setelah papa nggak ada. Bisa dikatakan bahwa itu adalah 10 tahun di mana kamu ada dalam posisi ya tidak memikirkan hidupmu sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Jadi 10 tahun adalah Priska milik adik-adik, Priska milik audiens, Priska milik semua. Kamu mikir harus cari duit, harus lucu, harus nggak telat bayar, harus ini, harus itu. Artinya kamu sadar nggak bahwa 10 tahun ini kamu nggak ada dalam benar-benar mikirin dirimu sendiri. Saya baru sadar sekarang, makanya saya bilang 2024 ini tahun yang luar biasa buat saya. Jadi di tengah pergumulan apa segala macam masalah datang dari keluarga sendiri gitu, saya baru sadar kayak oh iya ya. Di situ baru kebuka semakan, kayak maksudnya tidak menutup kemungkinan semua yang saya lakukan pasti ada pengorbanannya yang keluarga saya nggak tahu. Mereka minta ini, tiba-tiba barangnya ada, mereka nggak tahu tuh caranya saya dapetin itu gimana gitu-gitu. Itu kan cuma saya yang tahu. Terus saat disakitin itu keluar semua kan. Betul. Kayak kalian tuh nggak tahu saya gini. Di situ baru sadar oh iya ya, 10 tahun ini oh iya ya, saya ternyata berkorban buat orang semua ya. Saya nih apa, saya bahkan nggak pernah nyenangin diri saya sendiri gitu, segala macam. Baru saya kayak untung sekali saya tuh setiap kali ada kejadian-kejadian kayak gitu saya marah sama Tuhan, marah banget, tapi dalam posisi berdoa. Jadi jalannya tuh saya nggak ke tempat lain, kayak saya mendekatkan diri ke gereja misalkan, berdoa sendirian kayak ya. Akhirnya saya paham kayak ya udah ini jalan Tuhan, jalani, sisanya kalau masih kuat jalani, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya saya jadi memaklumi keadaan yang terjadi sekarang gitu. Kayak sebenarnya masalahnya cuman karena ngerasa adik-adik aja berubah, jadi kayak yang lain tuh jadi ngikut-ngikut aja. Nah tapi di tahun ini juga saya belajar untuk menghargai diri saya sendiri. Mungkin di tahun ini juga keluarga saya akan lebih banyak yang bilang, ternyata Priska jahat ya, ternyata Priska bisa secuek itu ya gitu. Mungkin di tahun ini, karena memang saya berubah, beberapa bulan terakhir saya berubah, saya tidak yang secepat dulu kalau Kak butuh ini langsung ngasih, enggak. Saya mulai berpikir ini penting atau enggak, ini apa, atau saya adu argumen dulu, ini buat apa gitu-gitu, itu masih saya tanyakan untuk sekarang. Setelah saya disakitin, tadinya tuh enggak. Semua, jadi kayak emang tahun dimana saya dibuka aja pikirannya. Ada hal-hal yang memang saya benar-benar harus masukin ke kepala, ke badan saya banget untuk dipikirin, ada yang enggak perlu. Saya overthinking banget, saya tuh apapun overthinking.
Adik saya minta, kayak sekarang aja saya untuk mencoba, dia minta terus saya nggak ngasih dulu. Tapi malam-malam yang saya belum ngasih itu saya nggak bisa tidur. Saya mikirin, kayak aduh ini kalau saya nggak kasih nanti kayak gini. Padahal nggak terjadi apa-apa, sayanya aja. Saya berusaha banget untuk saya tuh harus bisa gantiin bapak gitu. Saya berusaha banget kayak gitu. Sampai ujung-ujung, oh ternyata enggak ya, nggak bisa dipandang kayak gitu ya kalau cuma provider doang. Tapi ada satu hal yang saya mau sharing kan. Kalau ditanya kepergian bapak itu apa hal yang baik dan yang tidaknya? Yang tidaknya, entah saya terlalu sibuk ngurusin keluarga atau gimana. Saya tuh takut sama pernikahan. Akhirnya, yang menjadi titik paling menakutkan apa, Bres? Paling sebenarnya yang paling adalah saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Jadi saya tuh takut punya relasi yang dalam. Kalau pacaran menurut saya kalau ditinggal meninggal masih oke, menurut saya. Tapi kalau suami istri gitu terus ada salah satu yang pergi duluan, itu yang saya takutkan. Tadinya itu terus kesini-sini berkembang jadi saya tuh takut punya anak. Pokoknya saya takut punya keluarga. Saya mau keluarga saya tuh berakhir ya udah yang ini aja. Saya dan adik-adik saya. Sisanya saya takut kalau misalkan kayaknya bapak saya tidak pernah merencanakan dia meninggal secepat itu. Nggak ada. Nah saya juga gitu, kalau saya mau nikah, saya punya anak, saya kayaknya punya rencana yang mulus banget nih buat anak-anak saya nanti gitu-gitu. Tapi kan saya nggak tahu rencana di luar itu. Betul. Nah itu yang saya takutkan. Saya takut kayak saya, oh anak saya nanti dia masuk SD sini, SMP sini, kuliah di sini, gitu-gitu, itu rencana saya. Tapi ternyata dia baru umur setahun, saya nggak ada. Saya takut banget hal-hal seperti itu. Jadi sama papaku tuh 59 dalam kondisi yang oke, terus kita keluarga juga nggak siap. Tapi ada hal yang akhirnya sangat membekas, yaitu luka kehilangan itu, rasa kehilangan itu yang akhirnya membuat kita tuh berusaha supaya tidak mengalaminya lagi gitu. Iya. Itu kan, Iya. itu kan yang jadi mendingan gak usah akrab dibanding akrab terus berpisah. Iya. Karena perpisahan itu butuh seumur hidup untuk ngebangun, kalau bisa ngebangun. Itu satu. Kedua, abstrak, nggak bisa ditentukan. Iya benar. Mau jaga kesehatan di luar kendali gitu. Nah, aku share ya yang aku alami ya, Chris. Meskipun nggak apple to apple. Jadi waktu papaku sakit, aku tuh berinisiatif mendoakan orang lain juga gitu. Kali-kali bapak doain orang lain, bapaknya sembuh gitu kan. Ada satu momen orang-orang sembuh. Iya. Dia sembuh. Nah lalu langsung di sini tenang banget nih bahwa saya nggak takut dengan kehilangan, karena yang orang-orang yang mau kehilangan aja bisa tertunda itu. Gara-gara aku ngerasa bahwa ya Tuhan pakai aku lah begitu. Aku pede lah bahwasanya bukan sekarang gitu. Nah ketika semua lagi euforia, bersukacita, lolos kan, kita kan kalau papa sakit kan ya. Iya. Ada sakit kan fenomenanya itu abstrak. Iya. Di rumah sakit ada yang sembuh, ada yang enggak. Iya. Nah siapa yang menentukan nggak tahu, bukan yang punya duit. Nah sama. Nah satu kali akhirnya papaku meninggal gitu. Wah ini kok apa ya maksudnya gitu. Saya udah berusaha orang lain ketolong, bapak sendiri enggak. Lah ini udah keluar jauh dari skenario gitu. Iya. Kalau nggak ada yang sembuh ya it's okay lah. Tapi ini ada gitu. Jadi kita keluarga tuh shock dengan benturan itu. Terutama saya gitu. Benturan terus kuat sampai akhirnya gini. Ada satu orang ngasih saya satu ilustrasi sederhana lah. Misalnya gini. Katakanlah kita ya, Grace, saya ketemu kamu, terus katakanlah handphoneku ketinggalan nih. Terus handphone ketinggalan, aku mesti keluar kota 3 bulan. Nah di handphone ini ada aplikasi-aplikasi yang ada duitnya lah gitu. Please, rezeki anak soleh nih, habisin 3 bulan, harus habis ya. 3 bulan aku balik. Gitu. Oke, ya udah, kamu pegang handphonenya, ya uangnya kau pakai lah. Nah 3 bulan kemudian aku balik kan, aku ambil lagi handphonenya. Nah waktu aku kasih bilang kamu, please pakai aja please handphonenya,
It's okay, tentulah kamu bilang ya makasih. Nah waktu aku ambil lagi, tentu juga kamu bilang makasih. Nah di situ saya ngerti, waktu Tuhan kasih saya papa, itu harusnya saya bilang apa? Terima kasih Tuhan. Nah ini dia nih, waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya saya bilang apa? Ya terima kasih, karena tanpa sadar saya pikir itu punya saya. Makanya sakit banget di sini. Nah saya pikir saya kehilangan, padahal itu mengembalikan. Lalu saya ketemukan arti kata terima kasih. Kalau dikasih terima, kalau diminta kasih. Jadi proses kehilangan sebenarnya proses mengembalikan. Adik-adikmu itu adalah anak-anak Tuhan juga. Titipan Tuhan maksudnya. Ada waktunya Tuhan kasih kamu ke mereka, Tuhan kasih kamu kekuatan. Ada waktunya Tuhan ambil kamu dari mereka supaya mereka bisa bertumbuh dalam kehidupan mereka. Tentu mereka nggak siap. Setidak siap kamu waktu awal-awal papa ninggalin kamu. Jadi terpisah memiliki sebuah destiny cinta yang sangat deep dalam. Itulah the love story yang sesungguhnya. Bagaimana seseorang mempersiapkan satu kehidupan selanjutnya. Memang akan sangat sulit gitu. Aku pun merasa ini anakku Pris. Waktu awal-awal mamanya belajar ngurus, kelelep, nangis anaknya 2 jam, mamanya 2 minggu. Mieko ini pernah kelelep di kolam berenang yang nggak ada yang tahu, nggak tahu gimana dia ketolong gitu. Nah dia selamat, tapi hati ini udah kayak waktu kalau dia hilang dia udah mulai ngerasa dapat bocorannya. Ini kalau hilang gimana? Hari-hari gimana? Ngelihat anak orang lain, keinget anak sendiri, mau makan gimana? Yang lain pada foto keluarga bareng, nanti anak udah gede harusnya terus umur hidup gak ada ujung gitu loh. Nah aku menyadari dalam sisi spiritualisme bahwa itu bukan apapun bukan punya kamu. Keluargamu, papamu, adik-adikmu itu bukan punya kamu. Kamu pun bukan punya kamu dirimu sendiri. Mungkin inilah momen kamu membangun sebuah kehidupan yang happiness dan sebagainya. Sehingga rasa amannya bukan karena ada siapa dan gak ada siapa gitu. Toh orang akan datang dan pergi gitu Pris. Sehingga sangat wajar untuk memiliki rasa itu. Makanya gini, kita gak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Teorinya begitu. Tapi teori itu akan sangat membantu kita. Begitu kita berkata, aku berserah dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tanganmu. Maka tidak akan pernah ada kehilangan. Mungkin perpisahan iya begitu. Dan pada akhirnya understanding akan memperkuat kita. Tuh. Yang dibutuhkan mungkin adik-adikmu ada dalam limit representatif. Jadi ini bukan salahmu, bukan ini. Seperti kamu bertumbuh sendiri, dia juga akan bertumbuh dengan dunia sendiri dan dengan Tuhan gitu loh. Mungkin kalau papa saya masih ada, mungkin saya nggak sekuat ini. Saya akan jadi manja, cengeng, ngambekan, tersinggungan, nggak tough gitu. Kalau sekarang kan kamu kan kangen, telen kangennya, takut, telen takutnya, gitu. Duh gimana nih telen? Itu didikan bapak kita yang dalam ini nggak ada. Itu kan kita lakukan tiap hari. Bingung, telen, ke kanan ke kiri, kanan salah, kiri salah, telen dua-duanya jalan. Tapi Pris, ada hal yang sangat sakral, yang sangat mulia, melampaui ketakutan mau itu merit, punya anak, punya anjing atau punya apapun, yang akhirnya kita sadar bahwa ada satu pribadi, sang pemilik bapak kita itu yang akan terus ada di dalam kita dalam kesendirian dan ketakutan itu. Makanya satu hal yang bapak-bapak lakukan nih, dia akan membangun singleness yang kuat buat anak-anaknya. Singleness itu artinya kemampuan bertahan dalam kesendirian. Ini sangat teoritis yang sangat gampang banget diomongin. Coba lo jalanin. Tapi itu yang gini, itu yang saya lakukan hari ini gitu. Saya masih kadang ke kubur papa. Kalau hati lagi nggak enak, lihat foto lah, melo apa semua orang bilang gini. Nama? Menjawab juga. Tapi
menurutku ya satu hal yang kamu syukuri adalah hatinya papa itu akan senantiasa menjaga kamu. Sehingga menurutku ada hal-hal yang mungkin kita mulai belajar tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Begitu, Bres. Overthinking yang berlebihan gitu ya. Iya. Yang hal belum terjadi, tapi karena mungkin pengalaman saya kayak tadi saya bilang semua yang saya rencanakan tidak pernah terjadi. Tiba-tiba terjadi hal yang saya tidak tahu itu dari mana yang harus saya jalani. Ya itu, jadi saya takut ke depannya tuh kalau bikin rencana atau apapun kayaknya nggak akan sesuai dengan yang saya ingin deh gitu. Jadi mendingan nggak usah sekalian gitu. Saya selalu merasa kalau hal-hal di luar kendali saya itu lebih kuat daripada yang saya bisa kendalikan. Betul. Kan waktu adik-adikmu bertumbuh, dia bukan cuma minta kamu provide kan, dia juga menginformasikan apa yang dia rasa dan apa yang dia mau. Iya dong. Iya. Dan kamu sebagai kakaknya tentu melihat ini mah udah pasti belok nih, tapi nggak diterima kan. Nah itu yang mungkin dimaksud rencana yang lebih besar itu, di luar kemampuan kita. Itu yang Tuhan juga melihat kita yang sesuatu yang jauh lebih besar yang memang nggak akan bisa terima. Terus gimana terima ya? Gue konflik dulu. Aneh tapi nyata, Pris. Tapi kalau ngomong soal bapak, bukan cuma soal bapak gue di rumah main handphone mulu, nggak, lebih deep dari itu. Ini bicara soal dari real life yang memang misteri. Tapi makanya gue bilang di tangan seorang ayah itu bukan misteri sebenarnya. Fiktif aja, tak terlihat. Bagaimana dia trust. Dan sama, papaku juga terkonformasi karena rokok. Aneh bin ajaib. Tapi dia tuh mengisi kekosongan dia dalam kesendiriannya. Betul nggak? Jadi kalau bapak nih, abis anak perempuannya puas, udah tidur, udah dia nongkrong di depan. Dan mungkin sahabat sejatinya dia, yang dia udah tahu itu ngerusak diri dia, rokok, Pris. Papaku begitu soalnya. Nggak pernah bisa lepas yang namanya rokok. Karena itu akhirnya jadi best friend-nya. Aneh tapi nyata. Kalau orang belajar yoga, tarik napas, ini ya dia relaksasinya adalah ya semua bapak punya keunikannya masing-masing, Pris. By the way, thank you udah. Pris, boleh nggak kasih apa ya kata-kata lucu, kata-kata semangat? Kata-kata lucu di nangan air mata. Aduh, apa ya saya kan, juga kan banyak yang bapaknya masih ada, ya kan? Kalau kamu, saya kan, ya sepahit-pahitnya minimal bapak lu masih ada. Iya. Bapak lu masih ada, masih bisa diakal-akalin dibanding bapak lu udah nggak ada. Mau gimana lagi? Nah, mungkin bisa kasih sesuatu buat yang bapaknya masih ada tapi bapak gue begini begitu. Gimana, Pris? Coba, Pris. Sebagai penutup, Pris. Agak panjang nggak apa-apa ya? Iya. Ya kalau ini nggak bapak aja sih, lebih ke orang tua. Orang tua, baik. Karena saya tuh dekat sama bapak tapi nggak dekat sama mama. Oke. Satu hal yang saya pelajari, ya pas kehilangan bapak kan sakit banget. Iya. Tapi kesini-sini saya berusaha untuk hubungan saya sama mama tuh harus lebih baik. Iya. Ya. Karena udah ngerasain hilang satu orang nih. Jadi buat teman-teman yang masih punya, kayak saya tuh selalu percaya semua yang orang tua lakukan tuh ada alasannya. Makanya saya sejahat apapun orang tua atau sejahat apapun anak, saya tuh pengen dengar alasan mereka tuh apa. Gitu. Karena kita nggak tahu loh pergumulan orang apa sampai mereka lakukan itu. Ya, saya nggak dekat sama mama karena apa juga saya harus tahu gitu. Dan puji Tuhannya tahun ini juga akhirnya ada titik terang antara saya sama mama. Dari yang dari dulu kita nggak pernah bisa ngobrol, selalu berantem gitu-gitu, saya akhirnya dengar dari POV mama, dari bahkan yang kayak waktu saya kecil banget kenapa ini kejadian kayak gini gitu. Oh ternyata dari POV dia saya baru tahu, oh itu ya make sense kalau dia melakukan gini gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi lebih memaklumi, lebih mengerti. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang ya pasti kalau tiba-tiba kita benci orang tua kita nggak tahu alasannya apa gitu. Kita nggak tahu, jadi
Mending cari tahu dulu mumpung mereka masih hidup. Iya. Papa kenapa cuman kayak gini, mama kenapa cuman kayak gini sih? Apa sih yang bikin kalian cuman kayak gini? Dengerin semuanya sampai ada pemakluman dan pengertian Oke. antar satu sama lain. Iya. Dari situ baru saya ngerasain, oh ini namanya keluarga ya. Gitu. Jadi seburuk apapun alasannya, sebaik apapun alasannya, kita bisa terima. Nah, itu baru namanya, aku baru ngerasain Iya. harmonis sama mama baru kemarin habis ulang tahun ke 29. Oh ya? Iya. Juni, saya ingat. Tahun ini? Iya. Baru bisa kita ngobrol berdua. Iya. Saya sama mama tuh kan jarang bersama. Iya. Bahkan saya setelah bapak meninggal saya memilih kabur dari rumah Iya. gitu-gitu. Saya seenggak akur itu saya sama mama. Sampai akhirnya sekarang mau nggak mau saya harus bawa keluarga saya pindah semua ke sini, tinggal sama saya, mama saya juga. Per Januari kemarin situ baru konfliknya tuh muncul semua. Di situ baru saya kayak, aduh saya nggak kuat banget nih kayak gini. Ada apa ya, saya sama mama kok nggak pernah akur ya dari dulu ya gini. Tapi kita nggak pernah ngobrol. Iya. Itu yang saya miss. Satu sisi udah hilang satu nih, jangan sampai hilang. Oh iya. Aduh. Saya sayang banget, saya nggak mau kehilangan, tapi saya nggak bisa akur. Iya, Saya nggak iya. bisa sama mama serumah lebih dari 2 minggu, saya nggak bisa dari dulu. Makanya saya sedekat itu sama bapak, karena saya selalu menghindari mama. Jadi kemanapun bapak pergi saya ikut. Mau dia kerja kayak apa, kayak anaknya bisa ikut, saya ikut. Karena saya nggak mau sama mama gitu. Sampai akhirnya di umur 29 tahun saya baru tahu alasannya kenapa saya sama mama nggak bisa sedekat itu. Tapi setelah tahu semuanya, timbul pemakluman, makin sayang, makin cinta, makin kayak harusnya saya ngerti dari dulu sih gitu. Jadi sekarang ya saya lebih memaklumi apapun yang mama lakukan yang dulu menurut saya halnya sepele tapi bikin saya emosinya parah. Sekarang mama mau bikin yang hal sebesar apapun saya bisa emosinya lebih rendah gitu kayak. Ya udah saya memaklumi dia sebagai orang tua gitu jadinya. Jadi lebih cinta, lebih sayang dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan ada masalah di rumah terutama sama orang tua, ngobrol sih. Ngobrol ya. Ngobrol itu bukan ngobrol ngasal ya, yang benar-benar semuanya dikupas, pahit-pahitnya kita terima gitu. Iya. Harus sepakat antara dua pihak, sepahit apapun yang keluar dari saya, kamu harus terima, yang dari kamu juga saya bisa terima. Setelah itu udah. Iya. Kita dibilang apa family time ya, benar-benar waktu yang khusus gitu. Jadi ya buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam sebuah struggle atau pergumulan, udah lama nggak ngomong atau merasakan hal yang sama dengan yang Priska alamin, nggak ada salahnya, even termasuk kalau kita nih anak yang berinisiatif duluan. Ya, biasanya anak nunggu orang tua gitu. Nggak pernah ada salahnya demi sebuah rekonsiliasi, ada waktunya, ada baiknya kita menurunkan ego sebagai anak demi sebuah keharmonisan yang masing-masing menantikan itu sih gitu. Dan menurunkan ego tuh nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak perlu malu karena orang tua sendiri dia sama siapa malunya, dia nggak akan bikin status atau apapun itu yang sampai seluruh dunia tahu kalau kita habis menurunkan ego gitu. Jadi menurut saya, dulu saya ego banget ke mama. So, nggak mau saya kayak minta maaf dulu atau apa. Tapi sini ternyata nggak ada untungnya ya. Gitu loh, kayak nggak ada untungnya. Mau saya minta maaf duluan kayak dia. Iya. Baru sadar. Jadi dan saya bersyukur itu terjadi sebelum amit-amit, maksudnya mama saya masih hidup. Gitu. Bisa dibayangkan kalau itu belum terjadi. Iya. Dan mama saya udah itu kayaknya penyesalannya saya nggak akan habis gitu. Nah kalau di bapak saya karena kita baik-baik aja, mungkin ada hal-hal yang belum pernah saya ceritakan atau apa, tapi kayaknya nggak ada penyesalan. Penyesalan terbesar saya adalah di saat saya sudah punya uang gitu, saya menyenangkan keluarga, bapak saya nggak ada di situ gitu. Dia tidak merasakan kerja keras saya, itu saja penyesalan terbesar saya. Oke Pris, sukses terus semua hal yang baik. Ya, pokoknya semangat terus. Tentulah memang ada hal yang tidak di luar kendali kita. Tapi ya saya percaya bahwa ada tetap yang menskenariokan semua dengan baik. Sukses terus, sehat selalu. Terima kasih banyak Ayah hadir. Terima kasih Kakak Yeri. Baik, sampai ketemu di episode Ayah Hadir selanjutnya bersama Daniel Mananta Network. God bless.